Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam Perenungan Gema hari ini. Hari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, jikalau Engkau masih memberikan firman untuk kami baca dan kami renungkan. Biarlah setiap firman yang kami baca dan kami renungkan ini, sungguh-sungguh membawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin dalam kami mengenal Engkau ya Tuhan. Dan hidup kami boleh mengalami sebuah transformasi. Dan hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Berkati ya Tuhan untuk perenungan firman yang akan kami baca pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini akan merenungkan satu bagian di dalam kitab Ester pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-8 dengan tema tabur tuai. Saya akan membacakan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dan kemudian pasal 8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami akan dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taratnya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Kita lanjut di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dan 17. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Ratu Ester menyelenggarakan sebuah pesta yang meriah. Dan Ratu Ester mengundang Raja Ahasiweros dan juga Haman. Sesungguhnya pesta yang diselenggarakan oleh Ratu Ester ini merupakan sebuah strategi untuk menggagalkan atau menghancurkan niat jahat daripada Haman. Dan kita bisa melihat bagaimana pesta ini membuat hati Raja Ahasiweros itu terhibur. Sehingga dia bertanya kepada Ratu Ester ini, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester?" Dan bahkan Raja Ahasiweros meyakinkan bahwa semua permintaannya itu niscaya semuanya pasti akan dikabulkan. Bahkan setengah kerajaan daripada Ahasiweros pun, jikalau Ratu Ester memintanya, dia akan memberikannya. Dan di dalam kesempatan inilah maka Ratu Ester memohon kepada Raja Ahasiweros. Dan di dalam bagian ini kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat bahwa Ratu Ester memohon kepada Raja Ahasiweros. Dia mengatakan, "Jikalau
raja itu berkenan, bagaimana hamba memohon kepadanya supaya hamba dan bangsa hamba boleh hidup, sebab hamba dan bangsa hamba telah dijual untuk dibunuh. Andai kata kami hanya dijual untuk dijadikan budak, hamba akan berdiam diri dan tidak akan mengganggu sang raja. Tetapi permasalahannya adalah kini kami akan dibinasakan dan dimusnahkan. Mendengar permohonan daripada Ratu Ester itu, maka Raja Ahasiweros itu menjadi penasaran. Siapakah orang yang berniat jahat sedemikian rupa? Sehingga raja itu bertanya, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat dan akan berbuat jahat yang sedemikian rupa? Maka tanpa ragu lagi, Ratu Ester langsung berkata kepada Raja Ahasiweros bahwa yang mempunyai niat jahat itu adalah Haman. Dan dialah yang merencanakan akan pembunuhan dan bahkan juga menarik Raja Ahasiweros untuk terlibat di dalam bagian kejahatan ini. Nah, mendengar hal ini, mendengar permohonan Ratu Ester, maka Haman menjadi sangat takut. Dan bahkan dia memohon kepada Ratu Ester itu supaya dia menyelamatkan hidupnya. Dan Raja Ahasiweros itu menjadi panas hati. Maka dia pergi ke taman istana itu untuk menenangkan hati dan pikirannya. Setelah dia mendengar permohonan dan apa yang telah dilakukan oleh Haman yang begitu jahat. Maka sekembalinya raja setelah dia menenangkan hati dan pikirannya, maka raja kembali ke dalam istana. Dan ketika dia kembali ke dalam istana, dia justru melihat Haman duduk dekat kepada Ratu Ester. Maka raja itu mengira bahwa Haman hendak melakukan satu tindakan asusila, hendak memperkosa Ratu Ester dan bahkan mungkin hendak membunuh Ratu Ester. Maka disitulah Raja Ahasiweros dia berkata kepada pengawalnya untuk menutup muka daripada Haman. Nah, tindakan itu adalah sebuah tindakan yang umum, di mana orang tidak bisa menghadap kepada raja jikalau raja itu tidak berkenan. Maka Haman merupakan orang yang sudah tidak berkenan di hadapan raja. Maka sebagai hukuman, Haman dihukum mati dengan cara dia digantung pada tiang yang telah dia dirikan sendiri, dengan maksud untuk menyulahkan Mordekai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Ahasiweros akhirnya mengaruniakan semua harta Haman kepada Ester. Dan Mordekai masuk menghadap raja setelah Ester memberitahukan kepada raja itu tentang hubungannya dengan Mordekai. Maka selanjutnya adalah raja mencabut cincin metera itu dari Haman dan memberikannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester untuk menjadi kuasa atas seluruh harta milik Haman. Dan atas permintaan Ester itulah raja setuju untuk membatalkan maksud jahat atau niat jahat yang dilakukan atau yang dirancang oleh Haman. Yang kita bisa baca di dalam pasal yang ketiga dan juga di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditabur oleh Haman itu juga yang dituai. Haman merancang untuk menyulahkan Mordekai pada awalnya di tiang yang dia persiapkan. Namun pada akhirnya, dialah yang akhirnya digantung pada tiang itu. Haman ingin membunuh semua orang Yahudi, tetapi dialah yang akhirnya terbunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, sebuah pertanyaan refleksi buat kita adalah, apakah saudara dan saya seringkali atau bahkan merancang sebuah kejahatan kepada orang lain? Jikalau kita punya niat jahat sedemikian, mari kita bersama-sama menyadari bahwa apa yang akan kita rancang, kita akan menuainya nanti. Mari kita membuka hati kita bertobat,
sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk merancangkan damai sejahtera kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh Haman sungguh merupakan satu tindakan yang sangat tercela, satu tindakan yang mencelakakan orang lain dan satu bangsa. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menegur kami, mengingatkan kami. Tuhan, jikalau di dalam hati kami ada niat jahat, ada pikiran yang ingin menjatuhkan orang lain, Tuhan, kiranya Engkau buang itu jauh-jauh di dalam hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang mencelakakan orang lain. Kami tidak mau mempunyai niat jahat untuk menjatuhkan orang lain, sehingga membuat mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi kami sebaliknya ya Tuhan, kami rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan, sehingga setiap orang yang kami jumpai sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.